Hai Prabu Jakarta. Saya Dava. Saya Davi. Hari ini kita kedatangan teman-teman Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Nah loh, ada apa nih didatengin Satpol PP? Tenang aja, hari ini Satpol PP hadir untuk menyapa teman-teman Prabu SMA 3 Jakarta. Tunggu. Prabu, Satpol PP, hubungannya apa sih? Jadi, Satpol PP itu mempunyai program yang namanya Prabu Jakarta, yang merupakan anak-anak terpilih dari semua anak-anak SMA di Jakarta. Di sini kita akan diberikan edukasi soal tugas dan fungsi Satpol PP, yang mana kita sebagai generasi muda harus membantu Satpol PP untuk menegakkan perda dan perkada. Oh, gitu ya? Iya, untuk lebih jelasnya, yuk ikutin kita terus. Prabu Jakarta merupakan salah satu inovasi dari Satpol PP DKI Jakarta yang melibatkan para pelajar untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang tentram, tertib, teratur, serta dapat meminimalisir adanya perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, Prabu Jakarta juga bersinergi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memberikan pemahaman tentang ketentraman dan ketertiban umum. Prabu Jakarta terdiri dari 1.000 pelajar SMA sederajat yang tersebar di seluruh SMA di DKI Jakarta, yang dikukuhkan langsung oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pada 24 Oktober 2023 lalu. Nah, sekarang kita sudah bersama Pak Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta dengan Bapak Arifin. Nah, kita mau tanya nih Pak, apa sih tanggapan Bapak tentang Prabu Jakarta? Prabu Jakarta adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh jajaran Satuan Polisi Pamung Praja DKI Jakarta dengan melibatkan siswa sekolah ya untuk turut serta di dalam menyampaikan, meneruskan dan mensosialisasikan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban warga Jakarta. Kami menyadari bahwa membuat Jakarta tertib itu tidak hanya serta-merta dengan cara pengawasan dan penindakan, tapi harus diawali dengan rasa pemahaman, kepatuhan, kedisiplinan dan kesadaran sejak usia sekolah. Itulah makanya kemudian kita masuk ke lingkungan sekolah untuk kemudian dari dunia pendidikan itulah mulai menanamkan tentang berbagai informasi peraturan yang ada tentang Jakarta. Dan kita harapkan di usia sekolah anak-anak kita, mereka sudah mulai disiplin, mulai patuh, taat pada semua aturan-aturan yang dikeluarkan di dalam menjaga ketentraman Jakarta itu sendiri. Kenapa sih Prabu Jakarta harus pelajari di tingkat SMA? Memang untuk saat ini, periode pertama dan kedua, kami fokus di lingkungan siswa sekolah SMA atau yang sederajat SMA. Kenapa? Karena yang pertama pada usia-usia di SMA, keingintahuannya, pemahamannya untuk mengenal sesuatu yang baru tentu jauh lebih keinginannya lebih tinggi, lebih kuat ya. Dan lebih mudah ketika kita menyampaikan berbagai informasi untuk kemudian dari teman-teman sekolah di SMA ataupun yang setara SMA ini, kita harapkan juga punya kemampuan menjadi agent of change ya, melakukan perubahan, agen perubahan untuk kemudian juga meneruskan mengajak pada teman-teman di lingkungan sekolahnya ya. Yang utamanya dalam hal yang sering kali kita kenal, kenakalan remaja, apakah itu tawuran, apakah itu vandalisme, apakah itu bullying dan lain sebagainya. Nah itulah makanya kemudian kita masuk di lingkungan SMA. Setelah itu nanti kami akan turun lagi pada tataran di level di bawahnya. Tapi sementara ini kami masuk di seluruh SMA dan setingkat SMA yang ada di Jakarta. Nah, pasti teman-teman pelajar tertarik kan untuk jadi Prabu Jakarta? Ikuti terus keseruan Prabu Jakarta di seluruh SMA di Jakarta. Dadah!